Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama kita. Para ulama kita terdahulu mereka sangat bersedih ketika bulan Ramadan meninggalkan mereka. Karena mereka merasa khawatir. Apakah ada jaminan mereka akan bertemu dengan bulan Ramadan lagi? Dan juga apakah amal mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri. Kita melihat amal-amal kita pada bulan Ramadan ini, apakah sudah pantas kita untuk membawa kembali menuju Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah diri kalian untuk menghadapi hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu lakukan. Muhasabah atau melihat amal-amal kita sebelumnya adalah cara terbaik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Cara ini adalah cara agar kita tahu apakah amalan-amalan kita itu ada kurangnya. Apakah amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara ini bisa membuat kita terhindar dari takabur, sombong, dan merasa bahwa amal kita itu sudah banyak dan juga sudah cukup. Sudah merasa pantas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa saja kita Allah Subhanahu wa taala tidak menilai ataupun tidak melihat bahwa amal itu baik ataupun amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Yang artinya, dan kami hadapkan amal mereka dan kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala melihat amal-amal kita kembali, apakah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sikap seorang hamba yang baik adalah mereka harus dalam kondisi khauf dan roja, yang artinya antara takut dan khawatir apabila amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sepenuhnya dalam hati mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amalnya. Dan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan juga putranya yaitu Ismail alaihissalam dalam doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu tujuan ibadah puasa adalah ketakwaan.
ketakwaan ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang mau untuk membersihkan jiwanya dan juga membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Eh, Orang-orang yang mau membersihkan dirinya dan juga membersihkan jiwanya, yaitu orang-orang yang eh, tidak hanya puasa dalam keadaan, maksudnya puasa hanya menahan lapar dan dahaga, tapi mereka yang mau menahan hawa nafsunya dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama. Sehingga hatinya bersih, perilakunya terkontrol dan terarah ke hal-hal yang lebih positif. Mereka lah yang pada hakikatnya berhak untuk berbahagia pada saat Idul Fitri nanti. Dan mereka juga yang berhak untuk mendapatkan predikat takwa. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mari kita perhatikan di ayat di atas tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang bertakwa dalam bentuk fi'il mudhari. Yang artinya seorang hamba harus di dalam kondisi bertakwa kepada Allah dan juga beramal soleh di setiap saat dan di setiap keadaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan harus dilestarikan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sehingga kita tidak hanya beramal pada saat di bulan Ramadan saja. Dan tidak dianggap hanya orang yang beribadah tahunan. Salah satu ciri ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, cirinya itu terlihat dari kondisi atau amalan yang kita lakukan setelah bulan Ramadan. Apakah amalan kita bertahan ataupun meningkat, atau bahkan sebaliknya, kita malah terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang buruk yang menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Oleh karena itu, orang yang sukses pada bulan Ramadan, maka dia dapat melanjutkan amalan-amalan ia pada saat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sehingga ketika dia berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat berjumpa dalam keadaan tenang dan juga tanpa ragu dan khawatir. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai 30 yang bunyinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan juga diridhai olehnya. Dan termasuklah ke dalam hamba-hambaku yang soleh dan juga masuklah ke dalam surgaku. Semua itu akan berhasil jika kita istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan kita dan kita melanjutkan amalan-amalan itu sampai kita bertemu dengan ajal kita dan juga mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.